Hari ini kita bertemu kembali dengan, saya, Dian Mardisa Fitri, dalam mata kuliah Ergonomi Kognitif dan Usability. Kali ini saya akan lanjutkan materi kuliah kita dari minggu lalu, yaitu mengenai human abilities dan limits, ya. Baik, saya akan, share screen sekarang. Baik, mudah-mudahan, sudah terlihat ya. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini adalah mahasiswa, bisa memahami faktor manusia di dalam desain sistem yang berbasis kognitif. Teman-teman sekalian, kita mengenal ada 4 output fisiologis manusia. Yang pertama adalah mengenai respons dan reaksi, kemudian mengenai fisiomotor, lalu kekuatan, dan yang terakhir adalah kelelahan. Kita akan masuk ke bagian yang pertama dulu, kita bahas mengenai reaksi. Teman-teman sekalian, reaksi manusia itu terdiri dari 2, ya, bisa diukur menjadi 2 variabel ya. Yang pertama adalah waktu respons dan kedua adalah waktu reaksi. Respon times itu definisinya adalah durasi antara permulaan stimulus sampai dengan dimulainya respon. Sementara kalau reaction time adalah waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan, ya. Jadi ketika kita menerima stimulus, tentu saja setiap manusia itu akan, memerlukan waktu untuk memutuskan apa respons yang akan diberikan terhadap stimulus tersebut. Nah, berdasarkan penelitian bahwa semakin tidak pasti sebuah kejadian, maka reaction time dari manusia itu akan menjadi semakin singkat, gitu ya. Karena, ini adalah respons alami manusia untuk menghindari risiko, itu. Baik, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Kita masuk ke respons fisiomotor. Pada respons, fisiomotor ini, aspek yang diperhatikan adalah mengenai perawakan manusia, struktur tubuh, dan fungsi fisiknya. Nah, tentu saja di sini, cabang ilmu ergonomi, yaitu antropometri, akan sangat banyak berperan untuk melihat bagaimana respons, fisiomotor ini. Dan selain itu juga mengenai biomekanika. Teman-teman sekalian, biomekanika ini mempelajari tubuh manusia. Jadi dia adalah bagian dari ilmu ergonomi yang mempelajari tubuh manusia, mengenai bagaimana prinsip mekanikanya ya berdasarkan struktur maupun gerakan yang dilakukan. Nah, aspek fisiomotor ini di dalam human computer interaction itu juga tetap diperhatikan gitu ya, terutama bagaimana, manusia itu nanti akan postur tubuhnya ya secara biomekanik di dalam, sistem kerja manusia dan komputer ya. Kemudian, kajian antropometri juga diperlukan untuk merancang supaya, eee, stasiun kerja, eee, man komputer itu menjadi lebih ergonomis. Nah, jadi, aspek visiomotor di sini tetap diperhatikan di dalam human computer interaction. Kita masuk kepada respons yang ketiga, yaitu kekuatan. Nah, 2 faktor yang dipercaya sangat mempengaruhi kekuatan adalah usia dan gender. Oleh karena itu, karena kemampuan individu yang berbeda-beda, maka tes kekuatan terkait kinerja ini, masih tetap harus digunakan untuk menentukan apakah, seorang individu itu akan sesuai dengan pekerjaannya nanti atau tidak. Kemudian, eee, ini adalah satu pertimbangan juga bahwa kemampuan manusia untuk melakukan kontrol itu akan berkurang saat, pengerahan tenaga itu meningkat, begitu. Nah, tentunya di dalam human computer interaction, kontrol itu akan sangat banyak gitu, sehingga memang tidak banyak, diperlukan pengerahan tenaga. Kemudian dari semuanya, ya, upaya-upaya perancangan, secara ergonomis itu perlu dimaksimalkan untuk mengurangi potensi kelelahan dan cedera di dalam aktivitas ya. Terutama kalau misalnya di luar human computer interaction adalah pada aktivitas mengangkat, membawa, dan mendorong.
Baik, saya akan masuk kepada faktor yang terakhir, yaitu faktor kelelahan. Ada 3 jenis kelelahan yang kita kenal, yaitu local muscle fatigue, kemudian whole body fatigue, dan mental fatigue. Local muscle fatigue adalah hasil dari, usaha otot yang aktif ya, jadi kita tuh bergerak karena otot kita itu aktif, berkontraksi dan relaksasi selama kita melakukan pekerjaan. Lalu whole body fatigue adalah hasil kinerja, merupakan hasil dari, kita bekerja selama satu shift. Dan yang terakhir adalah mental fatigue. Mental fatigue ini adalah, yang berkaitan dengan masalah kinerja ketika kita memiliki banyak peran di dalam pekerjaan kita. Nah, di dalam human computer interaction tentu saja, tiga-tiganya ini bisa terjadi, ya. Local muscle fatigue ini bisa terjadi saat, postur tubuh kita tidak natural gitu ya, ketika kita bekerja di dalam sebuah, eee, sistem kerja manusia dan komputer. Lalu whole body fatigue juga seperti itu. Dan yang terakhir, mental fatigue inilah yang paling banyak dikeluhkan, eee, bagi para pekerja yang berinteraksi dengan komputer dalam waktu yang lama. Nah, penyebab dari fatigue ini bisa karena pekerjaan fisik dan pekerjaan mental, terutama karena stres. Nah, di dalam human computer interaction itu baik penyebab fisik dan penyebab mental itu bisa saja terjadi ya, bisa saja menjadi penyebab, dari fatigue yang dirasakan oleh pekerja. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi yang, bisa diberikan untuk menghindari fatigue. Di antaranya adalah, eee tugas itu harus didesain, ya, jangan sampai memberikan tekanan berat pada sekelompok otot. Ya, kalau diperlukan, tekanan yang lebih berat pada kelompok otot, maka ini harus dibuat sesingkat mungkin waktunya. Kemudian yang kedua adalah, supaya ini ya, supaya tetap ergonomis gitu, usahakan dalam melakukan pekerjaan, ya, di dalam tempat kerja, itu, menggunakan ya, kalau terpaksa harus mempertahankan postur dalam waktu yang lama ya, misalnya duduk dalam waktu yang lebih lama gitu ya, gunakan pendekatan seperti sering-sering mengubah postur atau memberikan alat, support ya untuk bagian tubuh tertentu. Misalnya kalau kita banyak duduk, berarti kita berikan support pada, eee, punggung ya, pada punggung kita atau pada lengan dan lain-lain. Kemudian kita direkomendasikan juga untuk menghindari membuat tugas yang membutuhkan usaha yang tinggi gitu ya. Nah, kalaupun terpaksa harus menggunakan otot ya, penggunaan ototnya itu sedang atau tinggi bahkan, itu tidak boleh lebih dari 10 sampai 15 detik kecuali diiringi dengan periode pemulihan, eee, yang berlangsung 5 menit atau lebih, gitu ya. Baik, teman-teman, sekarang kita akan melakukan eksperimen pada waktu respons dan waktu reaksi, ya. Kita akan menggunakan design tools, ya, teman-teman sekalian bisa download, ini adalah, software yang, bebas gitu ya, artinya dia, open source gitu, bisa di-googling design tools dari, Freeveld dan Nibbles, seperti itu. Baik, saya akan, tunjukkan bagaimana software ini bekerja. Baik, ini adalah, antarmukanya ya, kemudian kita akan melihat dari cognitive eksperimen ini. Hari ini kita akan, bereksperimen mengenai simple reaction time. Teman-teman sekalian, ini adalah antarmuka dari simple reaction time, baik saya ya, simple reaction time. Jadi, kita melakukan eksperimen terhadap, reaction time diri kita sendiri gitu ya. Kita bisa memilih berapa kali trials ya, misalnya ini 10 kali gitu, kemudian kita akan memilih objek yang akan muncul di layar ini, misalnya saya pilih yang warna merah. Nah, tugas kita adalah
me ini ya, memberikan respon dengan respons button ini ketika kotak yang berwarna yang kita udah pilih ini muncul di layar gitu ya, sebanyak 10 kali. Ya, misalnya ini kita start, kemudian nah ini merah muncul, saya berikan respons. Muncul lagi, saya berikan respons lagi, respons, ya muncul respons lagi, respons lagi, satu lagi, oke ini adalah yang ke-8, ke-9, sampai dengan ke-10. Nah, ketika komplit kita klik, view result ini. Nah, di dalam result nanti akan muncul, berapa rata-rata waktu reaksi kita. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah, eee, tugas yang kalian lakukan, gitu ya. Baik, saya kembali lagi ke PowerPoint. Baik, jadi, eksperimen yang hari ini dilakukan adalah silakan unduh aplikasi Design Tools ya, kemudian pada, eee, menu Cognitive Experiments nanti kita pilih satu saja ya yang Simple Reaction Time, lalu kita lakukan pengukuran kerja kognitif terhadap diri kita sendiri, ya. Nah, masing-masing eksperimen itu 2 kali ya, pada kondisi yang berbeda, di mana kondisi ini nanti dapat Anda tentukan sendiri gitu ya, dan dianggap sebagai variabel yang berpengaruh pada kinerja kognitif Anda. Lalu bandingkan nanti masing-masing hasil pengukuran dan berikan analisisnya, lalu simpulkan, studi yang Anda lakukan, ya, nanti, tugas ini dikumpulkan dalam bentuk video presentasi. Baik, kita akan lanjut ke eksperimen, ya, kita, diskusi di kelas gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.